Beginilah detik-detik rubuhnya panggung penonton arena adu kerbau di salah satu acara adat Rambu Solo. Video ambruknya panggung penonton arena adu kerbau tersebut saat ini beredar luas di sejumlah platform media sosial. Panggung bambu itu ambruk diduga karena kelebihan kapasitas, sehingga tak kuat menahan beban. Para penonton yang tengah asik menyaksikan adu kerbau terlihat panik. Tak sedikit yang langsung loncat menyelamatkan diri, sehingga membuat beberapa warga yang ada di atas panggung mengalami luka. Bahkan ada yang harus dievakuasi karena jatuh pingsan. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, detik-detik terakhir siswa SMP yang ditemukan tewas dalam karung terekam kamera pengawas CCTV. Pihak kepolisian terus mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari keberadaan pelaku pembunuhan sadis tersebut. Inilah rekaman CCTV saat korban AS baru pulang sekolah hari Rabu lalu. Terlihat korban mengendarai sepeda motor membonceng rekan sekelasnya. Tak berselang lama, korban keluar seorang diri menuju rumahnya. Di saat itulah diduga korban mengalami tindakan kejahatan dan menghilang selama 2 hari. Pihak kepolisian terus mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari keberadaan pelaku pembunuhan sadis tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski hingga saat ini orang tua bayi tertukar belum membuat laporan resmi, namun pihak kepolisian akan mengundang kedua belah pihak untuk mediasi sekaligus dimintai keterangan. Kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyita perhatian publik. Demi mencari keadilan, orang tua bayi diduga tertukar, Muhammad Rauf dan istrinya Feni Selvianti, telah membuat aduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Keduanya juga berencana akan menjalani tes DNA dengan seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Rumah Sakit Islam. Meski hingga kini belum ada laporan resmi, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengaku telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Pihaknya juga telah mengundang kedua belah pihak, baik pasangan Rauf dan Feni maupun pihak Rumah Sakit Islam untuk dimintai keterangan sekaligus mediasi. Untuk saat ini masih berlangsung kegiatan penyelidikannya dan kami juga tim penyelidik juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tua bayi yang meninggal. Namun respon dari pihak keluarganya masih dalam keadaan masih belum bisa ditemui oleh tim penyelidik, masih ada kegiatan lainnya. Untuk laporan resmi belum ada, namun dari hasil proses, namun dari peristiwa kejadian ini, unit PPA dan atas dasar perintah Bapak Kapolres melakukan penyelidikan dan membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Namun hingga kini Rauf dan Feni belum bisa mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat karena sesuatu hal. Pihak kepolisian berharap kehadiran orang tua bayi yang diduga tertukar dalam proses penyelidikan untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Lagi-lagi, satu keluarga ditemukan tewas di Tangerang Selatan, Banten. Tragedi tragis ini diyakini merupakan peristiwa bunuh bersama. Penemuan satu keluarga di Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan ini bermula dari kecemasan warga yang tak melihat satupun anggota keluarga tersebut keluar rumah. Mereka juga cemas karena rumah terlihat sepi tanpa ada satupun dari anggota keluarga yang pamit ke tetangga untuk pergi. Warga kemudian berinisiatif mendobrak pintu rumah keluarga itu karena pintu terkunci. Sang ibu bernama Yunita ditemukan tewas dalam kamar bersama anaknya bernama Hanan. Sementara sang ayah, Fadli, ditemukan di kamar mandi dalam kondisi tergantung. Melihat situasi tersebut, warga langsung lapor polisi.
Saat polisi memeriksa kondisi masing-masing jenazah, ditemukan tubuh yang membiru pada Hanan dan ibunya, Yunita. Dia ngasih di sini, istrinya, tapi lakinya bukan di dalam. Masalah apa, Pak? Ada permasalahan apa sih, Pak? Bisa Dia begitu? kurang tahu Belum tahu ya? masalahnya ya. Oh, tak tahu yang informasi Bapak. Misalnya keluarga dia tuh, Oh. biasanya nggak adem-adem aja biasa. Oh, nggak ada permasalahan ya? Tahu saya ya, Hmm. nggak ada masalah. Hmm. Tapi kalau keluarga dia kita nggak tahu. Ada kecurigaan kematian satu keluarga ini merupakan bunuh. Namun untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Fadli hingga membuat satu keluarga ini tewas, masih didalami polisi termasuk dengan memeriksa sejumlah saksi. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Banjirop dengan ketinggian mencapai 1 meter melanda permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dibandingkan hari sebelumnya, banjirop yang melanda pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang mencapai ketinggian hingga 1 meter. Sebagian warga terpaksa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Bahkan untuk bepergian, warga harus menggunakan perahu karet yang sudah disediakan petugas. Sebanyak 5 RW di Muara Angke terendam banjir dan titik tertinggi banjir terjadi di RW 5 dan 22. Sebanyak 5 RW di Muara Angke terendam banjir dan titik tertinggi banjir terjadi di RW 5 dan 22. Pihaknya juga menerjunkan tim kesehatan untuk warga yang mengalami sakit akibat terdampak banjirop. Sementara itu, sejumlah ruas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi. Selain itu, banjirop juga menerjang 5 desa di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar Minggu pagi hingga siang hari ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan maupun pemukiman warga tergenang banjir. Akibatnya banjir membuat kemacetan di sejumlah jalan, dikarenakan kendaraan melaju pelan menghindari genangan air yang dalam. Beberapa pengendara juga mendorong motornya yang mogok akibat terjebak banjir. 5 desa di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah diterjang banjirop. Saat air laut naik, cuaca hujan deras disertai angin kencang. Warga pun panik karena ketinggian air terlihat terus bertambah. Hampir seluruh rumah di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa tersebut terendam. Polisi menduga Ibu Agus Buntung turut bersekongkol dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur berinisial GSH diduga melakukan penganiayaan terhadap pegawainya. Kasus ini viral usai video rekaman penganiayaan tersebut beredar luas di media sosial. Beginilah rekaman video yang viral di media sosial ketika seorang anak toko bos roti berinisial GSH melakukan penganiayaan terhadap salah satu pegawai perempuan yang berinisial DAD. Peristiwa tersebut sejatinya terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu. Ketika itu, korban diminta GSH untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun dirinya menolak permintaan tersebut. Hal inilah yang diduga memicu kemarahan GSH hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap DAD. Tak hanya itu saja, pelaku juga sempat melontarkan penghinaan kepada DAD. Usai kejadian tersebut, korban langsung melapor kepada pihak kepolisian.
Namun hingga memasuki bulan Desember, korban belum mendapat informasi terkait perkembangan penyelidikan laporan yang sudah diterima Polres Metro Jakarta Timur dengan sangkaan pasal 351 tentang penganiayaan. Sebuah kapal menabrak dermaga saat hendak meninggalkan pelabuhan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat insiden terjadi, kapal tengah mengangkut ribuan pemudik Natal dan Tahun Baru. Angin kencang membuat kapal milik PT Pelni KM Bukit Siguntang yang mencoba berlayar meninggalkan pelabuhan Parepare terdorong angin dan menabrak dermaga. Saat tabrakan dengan dermaga, terlihat kepulan asap yang diduga akibat kerasnya benturan tersebut. Akibat insiden ini, lambung bawah kapal terlihat mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pemukulan oleh sopir rekan seprofesinya. Pemukulan terjadi lantaran jadwal kerja akhir tahun. Atas pemukulan tersebut, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan meminta maaf atas perbuatannya. Karena masalah ini, mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Tidak merasa ada kemasan? Tidak. Kami sampaikan bahwa cukup viral di media sosmed. Sopir mahasiswa koas Universitas Sriwijaya atau UNSRI yang melakukan pemukulan terhadap teman majikannya di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia meminta maaf kepada korban dan majikannya Lady, serta orang tua Lady. Dalam video terekam pelaku memukul korban yang bernama Lutfi, seorang dokter muda UNSRI yang merupakan teman majikannya Lady, yang juga sesama koas di UNSRI. Cekcok dan keributan tersebut sempat dilerai, namun pelaku terus memukuli korban penuh emosi. Akibat kejadian itu, korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena mengalami luka lebam di mukanya. Pencetus keributan itu ternyata merupakan jadwal piket akhir tahun. Dan yang bersangkutan juga sudah tidak minta keterangan dan menyerahkan diri ke Polda Sumsel. Berawal dari kejadian tanggal 10 pada tanggal 10 jam 16.30, yang mana korban diminta hadir atau ketemu dengan ibunya dari teman mahasiswanya, maksudnya teman sekuliahnya yang sama di Fakultas Kedokteran. Kita untuk bertemu di salah satu kafe yang ada di daerah Demang, Bandung. Di dalam pertemuan tersebut, yang dibahas adalah terkait dengan penjadwalan tiket jaga untuk mahasiswa yang sedang jalan koas yang jadi persoalan, bahwa teman korban di mana dia dijadwalkan pada malam tahun baru, sehingga pada saat itu ibu dari teman korban tersebut ya, meminta ataupun mengintimidasi korban terhadap penjadwalan yang dinilainya tidak adil tersebut. Korban didampingi oleh rekan perempuannya pada saat itu, dan untuk ibu dari teman korban yang terkena jadwal tersebut didampingi oleh pelaku. Setelah insiden pemukulan tersebut, pihak keluarga korban membuat laporan ke polisi mengenai insiden pemukulan. Pelaku pun menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Sebuah video dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Pasalnya berkali-kali sang bapak terpleset oleh oli yang disiramkannya ke kantor desa.
Rukmayadi Adnan berkali-kali terpeleset oleh oli yang disiramkannya ke kantor desa Beleka, Kabupaten Lombok Utara. Rukmayadi sendiri adalah warga desa Gondang namun lahir dan besar di desa Beleka. Ia mengancam akan membakar kantor balai desa karena menurutnya tanah tempat kantor desa berdiri adalah miliknya. Ia pun marah karena pembangunan kantor desa semakin pesat di tanah yang diklaim adalah miliknya. Ia pun bolak-balik datang ke kantor desa memperingatkan sang kepala desa berikut staf kantor desa untuk tidak melanjutkan pembangunan karena tanah itu adalah milik Rukmayadi. Ia mengatakan kepemilikan tanah tersebut dikuatkan oleh Pipil dengan kop Garuda. Pipil adalah surat tanda pembayaran pajak sebelum tahun 1960 yang kemudian dikenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, pemerintah desa menyebut klaim Rukmayadi tidak berdasar karena tanah dan bangunan kantor desa sudah bersertifikat kepemilikan sebagai aset desa. Itu tanah saya. Saya tidak melibatkan siapapun. Saya berani ke sana kapanpun. Dan kemarin itu tidak ada rencana saya bakar sedikit pun, tidak ada. Pelampiasan terhadap kardus. Sementara itu, Kepala Desa Beleka mempersilahkan Rukmayadi untuk memperkarakan kasus sengketa tanah ini ke pengadilan. Negara hukum, saya sudah katakan bahwa kami akan melakukan itu apabila ada proses hukum yang dilakukan dan secara pasti pengadilan mengatakan bahwa kami diminta untuk putusannya ya, yang kuat dan mengikat bahwa kami harus kosongkan ini, ya oke lah. Atas peristiwa Rukmayadi mengamuk di kantor desa, Kepala Desa Beleka telah melaporkannya ke polisi. Sementara itu Rukmayadi bersikeras bahwa keluarganya termasuk sang ayah pernah mengurus kepemilikan tanah yang disengketakan itu. Namun menurut Rukmayadi, mereka selalu dipersulit untuk mendapatkan sertifikat tanah. Penyidik Subdirektorat Renakta Polda Nusa Tenggara Barat menyerahkan berkas perkara dugaan pelecehan dengan tersangka disabilitas IWAS alias Agus ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Penyerahan berkas perkara ini merupakan proses akhir dari hasil konsultasi dan koordinasi tim penyidik Polri dengan tim jaksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka. Penyidik Subdit Renakta Polda Nusa Tenggara Barat secara resmi menyerahkan berkas perkara kasus dugaan pelecehan dengan tersangka disabilitas IWAS alias Agus ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Penyerahan berkas ini merupakan penyerahan terakhir dari penyidik setelah melengkapi sejumlah petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Hasil penyidikan, kita serahkan hasil penyidikan, kita berkoordinasi intensif, mudah-mudahan ya, penyidikan yang kita lakukan dapat diterima dan dipenuhi untuk segera ada kepastian terhadap penanganannya. Ibu, berarti setelah ini apa Bu? Setelah ini status berkasnya apa? P21 atau apa nanti Bu? Jaksa nanti ya, jaksa ya. Sebelumnya Agus penyandang disabilitas tersangka dugaan pelecehan melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan pada 11 Desember 2024. Lebih dari 45 adegan dipraktekkan tersangka Agus di hadapan para penyidik dan tim jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi dilakukan atas arahan jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan saksi. Sebanyak 15 orang perempuan menjadi korban dan telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya 13 orang. Sementara itu pemirsa, Agus tersangka kasus dugaan pelecehan diduga dibantu oleh ibu kandungnya dalam menjalankan aksinya. Sang ibu disebut-sebut membantu melancarkan aksi sang anak dalam merayu para korbannya. Hampir ke-15 korban Agus mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus sebelum aksi pelecehan berlangsung. Iwayan Agus Suartama alias Agus, pria difabel tersangka pelecehan di Mataram, ternyata tak sendiri saat beraksi. Agus dibantu oleh ibu kandungnya bernama Igusti Ayu Aripatni. Sang ibu disebut membantu melancarkan aksi Agus merayu para korbannya. Dugaan peran ibunda Agus diungkap pengacara korban Andre Saputra.
Andre menyatakan hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan Ibunda Agus saat sebelum aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kg oleh Agus jika mau membantunya. Korban pun mengobrol dengan Ibunda Agus. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, Ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus, yakni untuk memberikan emas 1 kg jika korban mau menuruti permintaan anaknya. Pengacara korban menyatakan tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelpon ibunya. Sementara itu, kuasa hukum Agus, Ainuddin, mengklaim persetubuhan yang terjadi antara Agus dan korban murni suka sama suka karena ada kesepakatan di antara mereka. Lantas benarkah ada keterlibatan dari ibu kandung Agus? Dan bagaimana hasil pemeriksaan korban Agus yang kini telah bertambah menjadi 16 orang? Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah tengah mengkaji amnesti atau pengampunan hukum kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah Menteri Bidang Hukum dan HAM di Istana Negara pada Jumat kemarin. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyatakan, saat ini asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS tengah dilakukan. Amnesti ini diberikan Presiden atas pertimbangan kemanusiaan, di samping juga untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan. Supratman mengatakan catatan awal menunjukkan sebanyak 44.000 narapidana yang mungkin akan mendapatkan amnesti. PT KAI menyediakan lebih dari 743.000 kursi untuk keberangkatan kereta api stasiun Pasar Senen Jakarta selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Sementara puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan diprediksi terjadi pada tanggal 20 hingga 22 Desember mendatang. Peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi jelang libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyediakan lebih dari 743.000 kursi selama periode libur Nataru yang dimulai pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sedikitnya akan ada 75 kereta api yang diberangkatkan per harinya dari Stasiun Pasar Senen termasuk kereta api tambahan. Saat ini masih ada 60% tiket yang bisa dibeli calon penumpang secara online. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Diperkirakan puncak arus libur perayaan Natal yang menggunakan moda transportasi laut akan terjadi pada tanggal 20 Desember hingga 22 Desember 2024 nanti. Sedangkan puncak arus balik libur Nataru akan terjadi pada tanggal 3 Januari 2025 sampai tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Prediksi tahun ini Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar akan mengalami peningkatan penumpang hingga 12,5% dibanding tahun sebelumnya. Lomba kereta peti sabun yang pamornya melegenda di Jawa Barat pada tahun 1950 hingga 1980-an kini dihidupkan kembali untuk bernostalgia bagi pesertanya. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Peserta balapan dengan lintasan sepanjang 250 meter. Berbeda dari tahun sebelumnya, balapan kereta peti sabun di Sabuga tidak lagi menggunakan start ramp untuk digunakan pembalap dalam memacu tunggangannya.
Jalanan di depan Gedung Sabugai memiliki medan menurun plus 2 belokan menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap untuk bisa menjadi yang tercepat. Sekali lagi nomor 174, 73, 11, 77, 45, 2, 3, 45, 17, 30, 9 dan nomor 7. Silakan line up di waiting zone untuk pemasangan transponder. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan, lomba kereta peti sabun ini tak hanya sekedar perlombaan. Lomba ini juga menjadi ajang kreativitas dalam merancang kendaraan unik tanpa mesin. Lomba kereta peti sabun. Pemerintah Jawa Barat menyebut baik lomba kereta peti sabun ke-11 ini bisa menunjukkan bahwa Bandung dan juga Jawa Barat jadi saya lihat kendaraan ini sudah lebih lagi. B memastikan lomba kereta peti sabun akan menjadi event tahunan di Kota Bandung. Upaya ini dilakukan supaya sektor pariwisata di Kota Kembang makin memikat kunjungan wisatawan.